Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Tauhid dan insyaallah kita akan masuk di bab yang ke-27 dari 64 bab dalam kitab ini. Ya, tapi Masya Allah ini termasuk kitab yang sangat bermanfaat untuk kita pelajari dan kita kaji, karena kitab yang sedang kita bahas ini adalah kitab yang menjelaskan secara rinci tentang akidah yang benar, ya, hal-hal yang menyempurnakan akidah tauhid dan hal-hal yang wajib untuk ada pada tauhid, serta perkara-perkara yang mengurangi atau bisa menggugurkan sama sekali ketauhidan seseorang. Ya, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab tentang nusyrah. Nusyrah itu adalah cara bagaimana kita melepaskan ataupun mengobati dari pengaruh sihir. Ya, sudah kita sebutkan bahwa nusyrah ataupun mengobati sihir ada dua cara, ya. Yang pertama adalah menggunakan sihir dan semisalnya. Ya, tetapi pendapat yang kuat bahwa ini tidak diperbolehkan. Ya, menggunakan sihir untuk melepaskan sihir ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Adapun yang kedua, yaitu melepaskan sihir dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan wasilah-wasilah syar'i, ya, seperti dengan ruqyah syar'iyah, dan juga bisa menggunakan obat-obatan yang diperbolehkan secara syariat. Itu kesimpulannya. Kemudian Bapak sekalian, dalam bab ke-27 ini penulis kitab masih menjelaskan tentang hal-hal yang bisa menggugurkan ketauhidan seorang. Yaitu apa kata beliau? Babu ma jaa fit tatayyur. Ya, bab sesuatu yang datang dalam masalah tatayyur. Apa tatayyur? Ya, tatayyur adalah at-tasa'um bil mar'iyat au masmu'at, kata para ulama. Jadi menganggap sial dengan sesuatu yang dia lihat atau dengan sesuatu yang dia dengar. Ya, seperti apa? Seperti orang-orang jahiliyah. Jadi awal kali pemakaian kata tatayyur itu diambil dari kata burung, toir. Toir itu burung. Nah, burung ini dijadikan oleh orang-orang jahiliyah untuk menentukan jadi tidaknya suatu pekerjaan. Jadi orang jahiliyah ketika mereka hendak pergi safar jauh, mereka nyari burung, baik nangkep burung atau burung yang mencelok, kemudian diusir. Jika lari ke arah kanan, berarti ini tanda kebaikan, lanjutkan perjalanan. Tapi kalau ke kiri, bagaimana ini? Nggak jadi. Nggak tahu kalau kemudian burungnya lurus gimana nanti, ya. Anda katakan bingung, dia bimbang kali, ya. Gitu. Atau mungkin burung satu lagi dilepas lagi. Pokoknya gitu Bapak sekalian. Itu awal kali pemakaian kata tatayyur, diambil dari kata toyrun, itu burung. Nah, kemudian Bapak sekalian, bahwa tatayyur ini akhirnya apa? Yang dijadikan patokan para ulama itu bukan sekedar seperti itu. Pokoknya orang yang menganggap sial dengan sesuatu, apakah hari, bulan, atau tahun, atau suara-suara tertentu, ini pun termasuk tatayyur. Ya, seperti orang kalau katanya melakukan perjalanan, tiba-tiba ada orang bawa keranda mayit. Wah, ini mau kecelakaan ini. Ya, tatayyur namanya itu. Ya, orang misalkan orang Jawa biasanya takut menikahkan anaknya atau bikin rumah, bikin toko di bulan Suro, ya kan? Jadi mereka apa? Mereka ini punya anggapan bahwa bulan Suro itu bulan sial. Itu yang namanya tasaum,
tasam itu berprasangka jelek, beranggapan jelek dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya sama sekali. Itu ya, termasuk tatayur. Termasuk lagi apa? Itu bulan atau dengan hari Sabtu jangan bepergian, hari sial. Itu ya, itu pun masuk Bapak sekalian. Karena nggak ada satu pun keterangan dari Allah dan Rasulnya. Nah, ini Masya Allah, kita harus luruskan akidah kita ini. Nah, maka Bapak sekalian, perlu kita perhatikan bahwa yang namanya kita mengambil sebab, ya, itu ada dua. Jadi kita mengambil sebab ya, pengen selamat, ya, itu ada dua kata para ulama. Ada sebab yang sifatnya hakiki, itu boleh. Seperti kita ada api nih, kita jangan dekat-dekat, kenapa? Bisa terbakar. Jadi kita menjauh dari api, kenapa? Karena sifat api membakar. Dan semua orang tahu memang betul-betul membakar. Kan gitu. Maka kalau seperti itu diperbolehkan. Adapun yang kedua, seorang yang mengambil sebab yang sifatnya wahmiyah. Wahmi itu cuma persangkaan. Seperti tadi, ada suara burung ini berarti mau ada orang mati. Ini waham kan? Waham ini. Ada hari Sabtu, ada sial. Ini semuanya wahmiyah itu. Apa namanya? Cuman angan-angan saja. Ini bahaya, ini bahaya. Masya Allah. Yang mereka nggak paham. Ya, ternyata di dalam Islam yang namanya bulan Muharram misalkan, itu telah mencatat sejarah yang luar biasa. Apa sejarahnya itu? Nabi Musa alaihissalam Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun, yang kemudian di hari itu Allah tenggelamkan Fir'aun bersama seluruh bala tentaranya, terjadi di bulan Muharram. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam berpuasa di tanggal 10-nya, namanya puasa Asyura. Maka Rasul ketika datang ke kota Madinah saat itu mendapati orang-orang Madinah berpuasa. Kenapa? Mereka mengatakan ada yaumun azim, yaumun najallahu Musa alaihissalam an Fir'aun, yaitu ini hari yang mulia, hari yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Musa dari kejaran Fir'aun. Masya Allah, hari mulia. Akhirnya apa? Fasamahu Musa syukran lillah. Di hari itu Nabi Musa berpuasa tanggal 10 Muharram, bersyukur kepada Allah itu. Kemudian kata beliau apa? Dan saya lebih berhak mengikuti Musa daripada selain aku. Masya Allah. Ini lawang bulan ada dalam sejarah Islam mendatangkan keberkahan kok kita takuti. Masya Allah ya. Jadi perhatikan, ini masalah tatayur. Jadi tatayur umum ini. Nah, ini sering ya. Dan ternyata nanti disebutkan penulis kitab bahwa setiap kita ini di dalam hati kita tersimpan tatayur. Cuman hal itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah. Nanti kita sebutkan penjelasan. Kita sekarang baca ya. Jadi penjelasan kita adalah masalah tatayur. Ini yang sudah kita aqidakan dulu ketika menjelaskan tentang fadl tauhid, keutamaan tauhid. Karena dulu pernah kita jelaskan di antara keutamaan tauhid adalah apa? Akan menjadikan seorang masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kan gitu. Siapa sifat mereka? Rasul mengatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaktamun wa la yatatayyarun, kata Nabi. Jadi orang yang akan masuk surga langsung tanpa disiksa, tanpa dihisab, di antara sifat mereka yang tidak minta diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan besi panas, dan yang ketiga tidak melakukan tatayyur. Ini perhatikan ini. Maka kalau kita selamatkan, bersihkan hati kita dari tatayur, Masya Allah, semoga kita termasuk yang akan mendapatkan surga langsung tanpa dihisab, tanpa disiksa. Masya Allah ya. Sekarang kita baca beberapa dalil. Yang pertama yang terdapat dalam surat Al-A'raf ayat ke-131. Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Saya artikan dulu. Ketahuilah sesungguhnya ta'iruhum indallah, ya, kejelekan yang menimpa mereka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Apa maksudnya di sini? Ayat ini Bapak sekalian adalah Allah menjelaskan tentang Fir'aun. Jadi Fir'aun itu, ya, ketika mereka mendapatkan suatu kebaikan, mereka mengatakan ini karena kami. Tetapi kalau mereka mendapatkan kejelekan, nah ini gara-gara Musa ini. Paham ya? Jadi bikin gara-gara. Ini Musa, gara-gara Musa sih nggak mau beriman kepada Fir'aun ini. Paham ya? Maka Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya
kejelekan yang menimpa kalian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Musa alaihissalam. Justru sebaliknya, Nabi Musa alaihissalam adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa taala yang membawa keberkahan. Tuh, pokoknya setiap ada musibah selalu yang disalahkan ini gara-gara Musa ini. Masya Allah. Dan ternyata apa? Itu terjadi orang-orang zaman sekarang yang mereka ghulu kepada para wali-wali Allah, kata mereka. Ada satu ketika ya, ada salah seorang ulama dia bercerita di Yaman itu, Yaman apa Mesir? Yaman ya. Itu ada kuburan yang diagung-agungkan, yaitu kuburan Badawi. Kuburan Badawi ya. Mesir ya, di Badawi. Nah, suatu ketika mereka naik kapal, kemudian di kapal itu terombang-ambing dengan dengan ombak yang sangat besar. Maka saat itu semua orang mengatakan ya Badawi, ya Badawi. Coba perhatikan, bukan minta ya Allah ya Rahman Rahim, tidak. Ada satu orang kemudian ya Allah ya Rahman, selamatkanlah kami. Orang mengatakan, oh gara-gara kamu ini, kamu nggak minta kepada Badawi, makanya dilaknat sama Badawi. Gitu. Paham ya? Jadi apa ini? Dia menganggap sial dengan orang tadi. Naudzubillah, di balik keadaan ya, ahlu tauhid yang minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka dituduh sebagai awal daripada musibah tadi. Masya Allah, ternyata apa ini? Ini ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Fir'aun. Ya, ketika terjadi paceklik di daerahnya, siapa yang salahkan? Ini gara-gara Musa ini. Gak mau nurut sama kita. Makanya luar biasa, ada satu kejadiannya ini untuk tambahan kisah, bahwa ketika di negeri Mesir saat itu semua kering, bahkan sungai Nil yang begitu besarnya itu kering sama sekali. Sumur-sumur semua kering kecuali sumurnya Nabi Musa alaihissalam. Maka saat itu kata Firaun, sudah gampang, kita nggak ada air, nunggu hujan. Nah, kita bisa beli air dari luar, beli air setiap hari. Akhirnya apa? Lama-lama kata orang dekatnya Firaun, hai Baginda Raja, wahai Tuhan kami, air kita tinggal ini nih. Kalau ini habis mati kita semua. Ya sudah, gimana lagi, kita nggak mampu beli lagi, kata menterinya Fir'aun ini. Ada salah satu yang mengatakan, kita masih punya solusi. Apa solusinya? Coba kita minta kepada Tuhannya Musa. Siapa tahu Tuhannya Musa bisa menurunkan hujan. Kata Fir'aun, silahkan, nggak apa-apa, barangkali bisa. Datangkan, sini Mus, Tuhan kamu bisa menurunkan hujan. Kata Musa, ya jelas sekali. Hanya Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla, yang bisa menurunkan hujan. Kata Musa, apakah engkau beriman ketika nanti aku berdoa kepada Allah, Allah turunkan hujan? Ya tentu beriman. Gitu ya. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam sholat, memuji Allah SWT dan berdoa, Allah turunkan hujan. Penuh semua sumur itu. Apa kata Musa? Kata Fir'aun, oh iya, wis wayai udan. Wis waktunya hujan. Masya Allah, perhatikan itu ya. Jadi semua itu mereka mengatakan apa? Gak pernah kembalikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disalahkan siapa? Musa alaihissalam. Alhamdulillah itu. Maka jangan sampai kemudian kita memiliki sifat seperti Fir'aun. Ya, sukanya nyalain orang sebab kamu sih, makanya kita terkena sial. Ini perhatikan, itu namanya tatayyur. Jadi kalau kita runut dalam sejarah, yang pertama kali memiliki sifat tasa'um ataupun menganggap sial itu adalah Fir'aun. Kemudian diwarisi oleh siapa? Oleh orang-orang jahiliyah. Gitu ya. Kemudian ya, di dalam surat Yasin ayat ke-36 Allah berfirman, qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka mengatakan ta'irukum ma'akum. Ya, sesungguhnya kesialan kalian itu dikarenakan kalian. A'in dzukirtum, maka apabila kalian diingatkan, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian adalah orang-orang yang musrif. Perhatikan, musrif itu melampaui batas. Ya, di sini sama ya, Allah mensifati orang-orang yang mereka menganggap sial dengan sesuatu, dengan orang, ya, dikatakan Allah sebagai orang-orang yang musrif, orang-orang yang apa? Melampaui batas. Nah, maka dalam kedua ayat ini di antara faedah yang dapat kita ambil bahwa diharamkannya tatayyur. Ya, diharamkannya tatayyur karena Allah mengatakan bal antum qaumum musrifun. Ya. Kemudian yang kedua bahwa tatayyur itu adalah apa? Merupakan perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ya, yang Allah sudah perintahkan kita ini untuk apa? Jangan sampai
menyerupai orang-orang jahiliyah. Ya, jadi dalam Islam itu dilarang seorang muslim itu untuk mengikuti perangi jahiliyah. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa al-jahlu, kebodohan itu merupakan sebab kejelekan. Ayat pertama Allah mengatakan bal antum qaumun la walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi sebagian besar kalian tidak tahu. Perhatikan tentang Firaun ini. Ya, maka diambil faedah kata para ulama bahwa kebodohan, kejahilan terhadap ilmu agama itu merupakan sebab kejelekan. Ya, maka Masya Allah bahwa seorang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan dia untuk belajar ilmu agama, dimudahkan memahami dan mengamalkan, itu merupakan nikmat yang sangat besar. Ya, karena kejahilan, kebodohan itu merupakan apa? Merupakan sumber kejelekan. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menyebutkan tentang macam-macam kekufuran, ya sebab-sebab kekufuran, yang nomor pertama kata beliau adalah karena kebodohan. Ya, jadi ranking pertama kebodohan itu. Makanya Masya Allah ya, seorang yang dimudahkan Allah belajar ilmu agama berarti luar biasa. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan bahwa apa talibul ilm la yu'adiluha syai' in sahhat niyatuhu. Mempelajari ilmu agama pahalanya itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga jika dia benar di dalam niatnya itu. Siapa mengatakan Imam Ahmad, perhatikan ya, enggak dibandingkan dengan apapun, enggak bisa. Masya Allah. Gitu ya. Ya, ini beberapa faedah yang dapat kita ambil. Kemudian penulis kitab, beliau mendatangkan beberapa hadis. Itulah beliau ya, menjelaskan kitab ayat hadis, ucapan para sahabat ataupun para ulama setelahnya. Beliau mengatakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Ya, Rasul mengatakan la adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Ya, rawahul Bukhari Muslim. Wa zada Muslim, dan Imam Muslim menambahkan wala nau'a wala ghula. Perhatikan ini. Artinya kata Rasul, jadi Rasul datang itu beliau mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiyarata, dan tidak ada tatoyur, tidak ada angkapan sial. Wala hamah, nanti saya jelaskan, dan tidak ada hamah. Hamah itu mungkin kalau bahasa kita hantu. Ya, karena di antara makna hamah orang-orang jahiliyah mereka meyakini jika ada orang mati karena dibunuh, ya, nanti tulangnya gentayangan, Pak. Itu apa ini? Keyakinan jahiliyah. Orang mati bunuh diri atau dibunuh, nanti tulang belulangnya terbang. Kalau orang Jawa bukan, kukunya jadi kunang-kunang. Pernah dengar itu? Nggak boleh itu. Itu hamah itu. Ya. Kalau orang Indonesia mati dibunuh, bangkit balas dendam. Sama itu. Hati-hati itu ya, penanggalan akidah itu. Nah, nanti wala safara, dan tidak ada bulan Safar. Ada dua makna nanti saya sebutkan. Ya, jadi Bapak sekalian, yang pertama Rasul mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Artinya apa? Artinya bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada dua hadis ya tentang masalah masalah penyakit itu bisa tidak menular dengan sendirinya. Ada dua hadis. Yang pertama Rasul mengatakan demikian. Ini belum mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Sedangkan hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, ya, Rasul mengatakan firra minal majdumi kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari penyakit kusta seperti larinya kalian dari penyakit dari singa. Kenapa? Ini karena kalau penyakit kusta sudah menyerang satu orang, sekampung bisa kena. Perhatikan ya, ini hadis satu mengatakan tidak ada penyakit menular. Di sisi lain Nabi mengatakan lari. Kalau ada penyakit kusta di suatu kampung, kalau kamu di luar jangan masuk. Tapi kalau kamu di dalam kampung, jangan pergi dari kampung itu.
Nah, seakan-akan kita itu biar nggak ketularan kan gitu. Nah, terus bagaimana para ulama menggabungkan dua hadis ini? Bahwa hadis ini digabungkan bahwa tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Ini adalah al-jam'u baina al-haditsaini, menggabungkan antara dua hadis. Jadi tidak ada penyakit menular dengan sendirinya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya, jadi bagaimana? Ya kita tetap waspada ketika ada orang memang dia ada penyakit menular ya yang secara medis atau di rumah sakit ya, makanya kita waspada dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita yakini bahwa penularan penyakit itu tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita serahkan urusan kepada Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin jaga kesehatan, jaga kebersihan ya. Setelah itu bagaimana? Tawakal kepada Allah. Itu maksudnya. Itu yang pertama, wala adwa. Yang kedua, wala tiarota, dan tidak ada tatuyur. Jadi Rasul datang itu membersihkan itu. Keyakinan seperti itu. Tidak ada tatuyur, tidak ada hari sial, tidak ada tahun sial, bulan sial, atau suara sial, tidak ada. Ya, orang Jawa gitu aneh-aneh. Kalau ada burung tertentu, masya Allah, ditutuit, waduh, ini ada orang mati, ya, masya Allah. Itu tatuyur sekalian. Itu apa tadi? Dia menganggap sial dengan suara, dengan angka, ya. Kutek. Nah ini orang mau nikah orang Jawa itu dihitung dulu tuh. Ternyata ketemu 7 sama 8. Waduh nggak jodoh ini. Sial. Bagaimana? Tatayur itu semua itu. Tatayur termasuk berbuatan apa sekalian? Nah sekarang ini apa sekalian? Tatayur itu termasuk melakukan sebab yang sifatnya wahmi itu. Yang hanya hayalan saja. Ini adalah termasuk kesyirikan. Ya, ini dalam kaidah mengambil sebab. Ini sudah kita jelaskan dulu dalam pelajaran salah satu usul. Jadi para ulama menjelaskan ketika kita mengambil sebab itu ada beberapa syarat diperbolehkan. Yang satu harus sesuai dengan syariat dan yang kedua sesuai dengan akal sehat. Contoh, kita pusing, sakit ya. Kita minum obat ke dokter misalkan. Secara syariat boleh? Boleh. Obat itu mubah. Bahkan Rasul mengatakan tadawau. Wahai sekalian manusia, berobatlah kalian. Satu, secara syar'i boleh. Yang kedua, secara kauni, secara ilmu manusia bagaimana? Itu memang bisa menyembuhkan. Berarti ini boleh. Paham ya? Ini karena apa? Syarat terpenuhi. Dibenarkan syar'i dan masuk akal. Maka diperbolehkan. Sekarang yang kedua, kita mengambil sebab yang masuk akal tetapi tidak dibenarkan secara syariat, dilarang sama syariat. Ini terjatuh dalam keharuman. Contoh, kita kedinginan. Ya, minum khamr. Secara akal manusia memang minuman kehangatan kata mereka ya. Kan gitu, Pak. Hangat sampai panas. Umup. Kan gitu. Soalnya banyaknya umup itu kan. Apa umup itu bahasa sininya? Mendidih. Nah, kan gitu. Memang secara akal bisa, cuma secara syar'i dilarang. Ini maka sebab seperti diharamkan. Gitu ya. Nah, yang ketiga, secara akal tidak masuk, secara syar'i dilarang. Ini syirik. Contohnya tadi Bapak sekalian, dia melakukan tatayur. Ya, menganggap sial dengan burung. Secara syar'i enggak boleh itu. Secara kauni, apa hubungannya burung sama kematian? Enggak ada itu. Ya. Nah, itu syirik. Nah, sekarang syiriknya apa? Nah, maka dilihat Bapak sekalian. Itu ada derajatnya. Kalau dia meyakini karena burung inilah sehingga ada orang mati, syirkul akbar. Kalau dia mengatakan yang menentukan Allah cuma karena sebab burung ini, syirkul ashar, syirik kecil. Kita pakai jimat. Ya. Nggak tahu lah biar sakti, biar ganteng, biar usahanya gampang, macam-macam tujuannya ya. Jimat kan, boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Kesyirikan. Kenapa? Nggak ada hubungannya. Kita pengen selamat dari tsunami, kok pakai sabuk? Kalau mungkin kita bikin rumah yang tinggi di tembok, mungkin masuk akal ya. Sekarang pengen selamat dari tsunami, pakai cincin, pakai sabuk. Apa sih? Bisa nolak air tsunami? Gempa bumi? Nggak bisa. Secara akal nggak masuk akal. Secara syar'i nggak bisa. Ini namanya syirik. Syiriknya apa? Dilihat Bapak sekalian. Kalau dia meyakini bahwa karena inilah, ya, karena cincin inilah sehingga saya selamat. Jadi menyandarkan kepada sebab tadi itu syirkul akbar. Tapi kalau dia mengatakan, ya yang ngasih selamat ya Allah, cuma dengan sebab cincin ini.
Itu yang namanya syirik ashar, Bapak sekalian. Yang dosanya lebih besar daripada dosa besar. Lebih dosa daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, merampok. Keyakinan seperti itu coba. Apa nggak bahaya? Bahaya sekali. Kalau kita nggak belajar tauhid, luar biasa bahayanya. Nah gitu. Dipahami ya? Nah itu tiarah, wala tiarata. Jadi di sini syahidnya bahwa tiarah itu termasuk kesyirikan yang bisa menghilangkan iman. Yang berikutnya kata beliau wala hamah, dan tidak ada hamah. Apa itu hamah? Hamah tadi apa namanya? Hamah itu ada dua makna ya. Jadi yang pertama, orang jahiliyah meyakini kalau orang mati dibunuh, nanti tulang belulangnya akan apa? Bangkit, terbang. Kadang-kadang ganggu orang. Kalau orang Jawa ya tadi saya sampaikan itu, kukunya ini. Ya, kukunya orang mati, ada kunang-kunang takut tuh, kukunya mau mati kayak. Ada nggak di Sunda? Oh sama, itu nggak boleh diyakini ya. Iya, masya Allah. Ada gentayangan. Ya ada si manis, jembatan kecol. Ya. Kenapa itu? Karena gitu orang mati dibunuh akhirnya apa? Bangkit gundul lagi, ganggu orang. Nah itu masya Allah. Itu pendanggalan akidah itu. Naudzubillah. Makanya janganlah anak kita tontonkan seperti itu, bahaya itu. Nah itu mana yang pertama, hamah itu tadi. Atau mana yang kedua, burung tertentu, burung yang keluarnya malam hari. Berarti apa? Burung hantu ya? Iya. Jadi memang ternyata di negeri kita pun muncul. Kalau ada burung itu, burung membawa sial ini sudah. Ya, naudzubillah. Ternyata Rasul datang membawa syariat untuk menghapuskan keyakinan seperti itu. Wala safara, dan tidak pula ada safar. Apa makna safar? Ada dua penafsiran Bapak sekalian. Yang pertama adalah apa? Adalah bulan safar. Jadi orang-orang jahiliyah mereka punya anggapan bahwa bulan safar atau safar ya, orang Jawa bilang sapar, ya, itu bulan sial. Makanya mereka kayak orang Jawa persis, tidak mau melakukan hajatan di bulan safar. Kalau mau bepergian jauh nggak berani di bulan safar, bulan sial. Akhirnya mereka mengundurkan acara itu. Maka Islam datang, wala safar, tidak ada bulan safar itu Bapak sekalian. Bulan itu sama di sisi Allah itu. Bahkan bulan safar ini, ya, masya Allah, bulan mulia. Ya, bulan mulia. Itu mana yang pertama. Atau mana yang kedua adalah apa? Bahwa safar itu adalah penyakit yang ada di perut unta. Gitu ya. Ini Rasul meniadakan penyakit menular, tidak ada dengan sendirinya. Tiarah tidak boleh, tidak ada. Burung hantu ataupun tadi ya, tulangnya orang mati dibunuh, gentayangan enggak ada. Ya, dan yang keempat tidak ada kesialan bulan safar. Masya Allah. Diriwayatkan Bukhari Muslim. Imam Muslim menambahkan riwayat wala nau'a, dan tidak ada bintang. Artinya apa? Nanti ada penjelasan tentang bintang, bahwa orang ya ahli nujum mereka mengatakan kalau bintang ini ketemu dengan ini, kalau bahasa kita zodiak. Ya, bintang Leo ketemu dengan Scorpio. Leo sih singa, ketemu Scorpio kala jengking, ya gelut. Gitu ya. Akhirnya apa? Oh jangan nikah. Masuk, itu namanya apa? Itu dihilangkan misalnya nau'a wala nau'a kata Rasul. Berarti kayaknya ini masuk anak-anak kita itu bacanya itu. Ya, harus dilarang anak-anak kita itu berbintangan. Karena apa? Allah menurunkan bintang itu dengan berapa fungsi sih? 2 fungsi. Ya, waja'al walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan misbah, yaitu bintang-bintang. Apa fungsinya? 1, menghiasi langit. Jadi gitu, biar indah. Coba langit kalau nggak ada bintang, nggak indah. Tapi jangan dikiaskan. Orang bujang kalau nggak punya jerawat, nggak kayak langit nggak punya bintang. Itu anak-anak muda ini. Tapi betul itu. Langit gitu, dihiasi Allah dengan apa? Dengan bintang. Yang pertama. Yang kedua, warujuman lisyayatin. Kedua sebagai apa? Pelempar syaitan. Jadi gini Bapak sekalian, dulu ya sebelum Rasul diutus, itu syaitan caranya mencuri berita langit itu, si jin ini saling punggu-pungguan, kayak orang panjat pinang persis itu Pak. Macam ditiru itu. Panjat pinang ya. Terus itu. Nanti kalau mereka dapat satu berita langsung disalurkan kok, mata rantai. Kemudian sampai kepada telinga si tukang dukun. Gitu. Nah, sekarang hampir nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena ketika ketahuan mereka mencuri berita langit, dilempar dengan
dengan bintang tadi. Itu fungsi kedua. Fungsi bintang yang ketiga adalah wa bin najmi hum yahtadun, kata Allah. Dan dengan bintang mereka menjadikan petunjuk arah. Ya, nelayan yang di laut nggak tahu arah kanan kiri, timur barat. Ya, akhirnya apa? Dengan mengambil perantara bintang itu boleh. Cuman 3 fungsi bintang itu. Adapun kalau orang menjadikan bintang sebagai pergeseran bintang ini dengan ini, terjadi ini di bumi, Masya Allah, itu tidak boleh dalam Islam. Gitu ya. Wala nau'a wala hula, dan tidak pula ada hul, yaitu medi atau hantu. Ya, orang mati hidup lagi, nggak ada Bapak sekalian. Ya, kita harus luruskan akidah kita. Kenapa Bapak sekalian? Gini, ya, bahwa Islam mengajarkan orang ketika dia mati, ya, kemana rohnya sih? Rasul mengajarkan, menjelaskan bahwa seorang ketika mati dan dia ada rohnya orang baik, maka malaikat ketika ngambil mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah kamu menuju Allah Subhanahu wa taala dengan sangat lembut. Kemudian malaikat sudah siap kain kafan dari surga yang aromanya luar biasa harumnya. Taruh rohnya di situ. Kemudian dinaikkan oleh malaikat ke langit yang pertama. Setiap melewati pintu langit, maka malaikat penjaga bertanya, ini ruhnya siapa? Ya, yang sangat harum ini, disebutkan rohnya Fulan bin Fulan. Kemudian dibukakan pintu yang lain terus sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kemudian Allah kembalikan rohnya ke jasadnya lagi. Untuk apa? Ditanya oleh malaikat. Ya. Kemudian ditanya tentang apa? Tentang siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Maka dia mengatakan, ya, Allah mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah memberikan ketetapan bagi orang beriman dengan kalimat tauhid di dunia dan di hari kiamat kelak. Kapan hari kiamat itu? Ketika dia ditanya oleh malaikat yang ada di alam kubur. Setelah dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, apa kata malaikat? Nim hatta taquma sa'ah. Silakan kamu tidur sampai bangkitnya hari kiamat. Nikmat dia itu di alam kubur. Apa mikir jalan-jalan? Nggak mungkin. Itu yang pertama. Tapi sebaliknya, kalau ternyata ruh itu orang yang jahat, maka begitu tarik, gitu ya. Rasul menggambarkan dengan tarikan yang sangat kuat. Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan dipaksa oleh malaikat itu. Setelah itu malaikat membawa kain kafan yang sangat busuk baunya. Bawa naik, setiap pintu langit nggak boleh dibuka. Ini roh siapa nih? Busuk sekali ini. Disebutkan Fulan bin Fulan. Setelah itu kemudian hampir tidak dibukakan. Akhirnya dengan terpaksa dibuka pintu langit. Begitu selesai sampai sana, dilemparkan rohnya itu. Yang Allah sebutkan, wa may yusyrik billahi faka'annama khara minas sama' thumma tahwi bihi ar-rih ila wa may yusyrik billahi faka'annama khara minas sama'i fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi rihu fi makanin sahih. Kemudian orang yang musyrik tadi, maka mereka rohnya dilemparkan dari langit sana. Kemudian akan tersambar oleh burung atau kemudian terbawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Setelah itu kemudian roh kembali kepada jasadnya. Ditanya oleh malaikat, siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu, enggak bisa jawab. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Saya pernah mendengarkan orang ngomong, saya ikut-ikutan ngomong. Dipukul oleh malaikat dengan mitrokoh. Apa mitrokoh? Pukulan dari besi di punggungnya itu. Yang Rasul mengatakan, seandainya pukulan ini dipukulkan kepada gunung, akan hancur gunung itu. Coba, menjerit dia. Kemudian dia disiksa di alam kubur. Apa kemudian dia sempat untuk mengganggu istrinya di rumah? Ganggu Pak Andi lagi naik motor, dikelitikin dari belakang. Mas Acoy lagi sendirian di rumah, diganggu, nggak mungkin. Ya, itu masuk akal, perhatikan ini. Jadi kita nggak takut, ya, ada orang mati, ini masih di sekeliling rumahnya, Masya Allah. Nggak ada ya, berarti kan nggak ada mati itu sudah. Makanya kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis pertama ya, Masya Allah. Jadi luar biasa Islam datang itu, membersihkan keyakinan yang kotor seperti itu, bersihkan, luruskan, sucikan. Sehingga Masya Allah. Itu hadis yang pertama. Kemudian penulis kita belum mendatangkan hadis yang berikutnya. Belum mengantuk kan? Jam berapa ini? Walahuma an Anasin radhiyallahu anhu. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim juga dari Anas bin Malik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sama ini. La adwa wala tiarata wa yujibunil fa'lu qalu wa mal fa'lu
qala al-kalimatu thayyibatu. Kata Nabi, tidak ada penyakit menular, tidak ada tatoyur. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan sangat menakjubkan aku al-fa'al. Fa'al itu apa? Yaitu harapan baik. Maka para sahabat bertanya, wahai Rasul, apa itu fa'al? Beliau mengatakan al-kalimatu thayyibah, itu kalimat yang baik. Ini Bapak sekalian, ada istilah al-fa'lu. Fa'lu itu anggapan baik. Ya. Kalau tatoyur anggapan jelek, namanya tasa'um. Kalau yang namanya tasa'um, tatoyur nggak boleh Bapak sekalian. Tapi kalau kemudian tafa'ul, menganggap baik, itu boleh. Kenapa? Kalau tafa'ul ini berprasangka baik kepada Allah. Contoh apa misalkan ya, kita mau berangkat kerja. Ternyata melihat langit, langit cerah ini. Alhamdulillah, semoga hari ini berkah. Maculnya lebih kuat kan gitu. Gitu. Itu jadi apa, dia semangat. Walaupun ternyata langit mendung, tetap berangkat kan? Nah, itu bedanya Bapak sekalian. Kalau tadi yang namanya tatoyur itu ternyata kalau alam berkata lain, burung lari ke kiri nggak jadi. Tapi kalau tafaul gitu ya, mau ada burung mau tidak udah berangkat. Gitu loh maksudnya. Ini mau cerah mau hujan berangkat, itu maksudnya loh. Maka tafaul itu kata Rasul mengatakan al kalimatu thayyibah, kalimat yang baik. Maka tidak apa-apa seperti itu. Kenapa? Rasul takjub. Takjub maksudnya apa? Itu baik. Gitu. Paham ya? Ini beda. Ini beda dengan namanya tatoyur. Karena tatoyur itu berarti berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafaul yang dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Bapak sekalian, wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah ibni Amir. Dan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir, beliau mengatakan dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah. Suatu ketika disebutkan tentang tatoyur di hadapan Nabi. Maka Rasulullah mengatakan ahsanuha al-fa'al. Yaitu yang paling baiknya adalah berprasangka baik tadi itu. Ya, dia mau berangkat tiba-tiba tadi cerah misalkan. Sudah, Masya Allah. Ini sebuah tanda kebaikan. Lanjut. Kalau ternyata mendung, tetap lanjut. Enggak, ini mendung sial, balik, tidak. Tapi kalau tatoyur tadi, kalau ternyata jelek, balik lagi nggak jadi. Mau jualan kupat tahu, ternyata burungnya ke kiri, sudah balik lagi, dimakan di keluarga gitu ya. Bangkrut itu ya. Itu makanya orang kalau akhirnya rusak, Masya Allah, rusak semua pikirannya itu. Gimana mau untung jualan ya? Sudah disiapin ini mendoan, sudah bikin 100 porsi, ya, pecelnya sekian, sambalnya sekian. Orang sudah dagang, kenapa? Sial gitu. Burungnya ke kiri. Itu kalau ada saingan dagang malah gitu, naruh burung di situ, taruh di kiri, tarik aja gitu. Nggak jadi jualan terus itu ya. Itu makanya orang bodoh dibodohin sekalian ya. Astagfirullahaladzim. Mungkin kalau orang sekarang bisa terjadi ya, ini orang bodoh banget ini. Burungnya ditali sekalian ngasih burung di situ, burung darah. Pakai tali larinya ke kiri terus. Nah, hari ini nggak ada saingan jualan gitu ya. Astagfirullah. Maka Rasul mengatakan bahwa tatoyur yang paling terbaiknya adalah tadi al-fa'al. Wala taruddu musliman. Perhatikan, fa'al itu tidak menjadikan seorang muslim itu mengurungkan kegiatannya. Berangkat sudah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau mendung, mau hujan ibaratnya. Mau ada burung kicau, mau burung diam, sudah berangkat. Gitu. Maka Rasul mengatakan fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, maka jika salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, berdoa kepada Allah. Lihat, ini mendung, ada petir. Gitu ya. Bagaimana kata Nabi? Berdoa kepada Allah. Apa doanya? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ya Allah, ya, tidaklah yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali Engkau, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Maka ya, hadis ini menunjukkan tentang batilnya yang namanya tatoyur. Ya. Dan yang kedua bahwa tatoyur itu bisa hilang dengan tawakal kepada Allah. Kita mengatakan tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah, tidak ada yang menolak kejelekan kecuali Engkau, wahai Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Engkau. Perhatikan ini apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu akan menghilangkan yang namanya tatoyur. Maka perhatikan, kalau dalam hati kita masih ada ya rasa khawatir seperti itu, maka penting untuk kita perbaiki akidah kita. Ini berarti ada kerusakan dalam diri kita. Kita khawatir hidupnya itu, kesini khawatir, ini khawatir. Nah itu, ya perlu kita perbaiki akidah kita. Kemudian kata beliau, ya hadis berikutnya kita selesaikan. Wa ani bin Mas'udin marfu'an, dan dari Abdullah ibn Mas'ud secara marfu. Marfu itu adalah hadis yang sanadnya sampai kepada Nabi. Marfu. Ya. Jadi betul-betul ucapan Nabi. Rasul mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah adalah syirik. Tiyarah adalah syirik. Menganggap sial dengan sesuatu adalah kesyirikan. Wa ma minna illa, dan tidak ada di antara kita melainkan illa. Itu apa? Ada potensi dalam hati kita apa? Tadi. Tatoyur tadi. Perhatikan. Ini ucapan Nabi ya, perhatikan ya. Jadi apa namanya? Yang dimaksudkan wa ma minna ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Mundhiri, belum mengatakan fil hadis, dalam hadis itu ada yang disembunyikan. Kalau ditampakkan wa ma minna illa waqad waqa'a fi qalbihi syai'un min dzalik. Tidak ada seorang pun di antara kita melainkan ada dalam hatinya potensi untuk melakukan tatoyur. Perhatikan. Jadi kalau bisa dikatakan seperti sifat dasar manusia. Lihat ini khawatir gitu loh. Ya Rasul mengatakan ya, padahal itu kesyirikan. Ya, dan itu khawatir sekali. Rasul mengatakan tidak ada di antara kita melainkan ada dalam hatinya sifat seperti itu. Dan kata beliau, walakinnallaha yudhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah menghilangkan sifat seperti itu dengan tawakal. Perhatikan ini. Maka kita pelajari dengan baik dan benar apa itu tawakal. Ya, saya ulang lagi ya, apa itu tawakal? Nah, saya jelaskan tawakal itu adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar. Yaitu benarnya penyandaran seorang kepada Allah Subhanahu wa taala baik ketika dia menginginkan kebaikan atau untuk menolak kemudaratan. Serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Ya. Tawakal kepada Allah dalam kita berusaha pengen kebaikan, pengen selamat, pengen sehat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Nah, itulah yang akan apa? Menghilangkan kekhawatiran berupa tatoyur tadi. Masya Allah, ternyata apa? Obatnya akidah yang benar itu obatnya ya. Masya Allah. Kemudian rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu wa ja'ala akhirahu min qauli bin Mas'ud. Ya, kemudian Bapak sekalian, tanggung sekali ya. Ini tinggal satu hadis lagi. Wali Ahmad min hadis Ibni Amr, dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibni Amr, Rasul mengatakan man radathu tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa yang tatoyur itu menjadikan dia mengurungkan suatu pekerjaan, ya dia mau pergi akhirnya nggak jadi, lihat burung. Dia mau hajatan nggak jadi, anaknya dilamar ini, ya tapi bulan suro nggak jadi kegiatan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tatoyur itu menjadikan orang ini mengurungkan kegiatannya, faqad asyraka, dia telah berbuat syirik kepada Allah. Perhatikan. Ini banyak sekali ya. Mau buka warung, jangan dulu bulan ini, nanti nunggu bulan baik. Ya, anaknya sudah dilamar orang, nanti dulu lagi bulan sial ini. Terus kapan? Tahun depan, Masya Allah. Akhirnya dilamar orang lagi ya. Gitu. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama kafaratu dzalik? Wahai Rasul, apa itu kafarahnya? Bayarannya apa kalau sudah terlanjur melakukannya? Maka Rasul mengatakan Allah antaqul, agar engkau mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Maka ucapkanlah ini sebagai pembaharu iman itu. Ya, kafarahnya, dendanya apa? Hendaklah dia mengucapkan ya Allah, tidak ada kebaikan melainkan kebaikanmu, dan tidak ada nasib kejelekan kecuali engkau yang takdirkan, dan tidak ada ilah kecuali engkau. Masya Allah. Perhatikan, ini memperbaiki iman dengan mengatakan wala ilaha ghairuka, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau wahai Allah. Kenapa? Rasul mengatakan jaddidu imanakum bila ilaha illallah, perbaharui iman kalian dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu karena rusak Bapak sekalian imannya. Masya Allah. Nah, kemudian kata beliau walahu min hadis Fadl ibn Abbas, dan dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Fadl bin Abbas,
radhiyallahu anhu beliau mengatakan innamat tiyaratu ma amdaka au raddaka. Dikatakan tatoyur itu jika apa dia dengan hal itu dia melakukan sesuatu atau kemudian dia mengurungkan sesuatu. Karena burung ini tadi saya contohkannya, karena burung ini sehingga burung ke kanan lanjutkan perjalanan, burung ke kiri nggak jadi. Perhatikan, itu yang namanya tatoyur. Maka semua, bukan hanya burung saja, suara burung atau burungnya, atau mungkin tanggal atau tahun atau bulan ataupun hari ataupun angka dan seterusnya. Ini ya dikatakan sebagai tatoyur. Ya na'udzubillah, di antara kerusakan tatoyur ini merusak akidah. Dan yang kedua merusak akhlaknya manusia. Jadi kayak nggak waras. Ya sudah jualan, udah modal banyak-banyak, anak istri semua suruh kerja, begitu mau berangkat gara-gara burung ke kiri nggak jadi jualan. Gitu. Ini akalnya berkurang ya. Na'udzubillah. Maka masya Allah, orang yang paling merdeka itu adalah orang yang mempelajari tauhid. Ya, orang yang paling mulia akhlaknya adalah orang yang faham terhadap tauhid. Dia tidak merendahkan, dia tidak mendebe-debe kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulia. Ya, mulia ketika kita itu hidup dengan bimbingan tauhid. Ini Bapak sekalian, selesai ya yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga semakin memberikan pemahaman dan semakin menguatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.